Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, ala kulli hal wa fi kulli hal. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la wahya ba'dah wa la mu'jizata ba'dah. Allahumma shalli wa sallim majid wa azim wa karim ala nabiyyina habibina syafina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum ila yaumil wa ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Hadratul makaramin, para guru, para alim ulama, para asatidz, para sepuh, para hujjaj, wabil khusus guru kita yang alhamdulillah telah menyampaikan satu buah kitabnya, Masya Allah tadi sangat dalam sekali nasihat-nasihatnya, yaitu Bapak Haji Masrur Ahmadi. Mudah-mudahan beliau senantiasa ilmunya manfaat buat kita semua ya. Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi ya, insya Allah dunia akhirat, amin. Guru-guru kita, Masya Allah, kita dihadiri oleh Kiai Zaki Mubarak, alhamdulillah nambah keberkahan kita ya, didatangi oleh ya guru kita yang penuh dengan keberkahan, dan ayahandanya juga Kiai Syahruddin, insya Allah Haji Muhammad Fauzi, dan mohon maaf para asatidz lainnya yang insya Allah tidak mengurangi kemuliaan kita bersama dengan hadirnya para guru-guru kita yang menambah hasanah kita di tempat yang mulia ini, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya, namanya juga sajadah subuh ya, subuh pindah-pindah, kita dapat tempat di sini gitu. Kalau kita lihat di sini jamaah musola al-istijabah mana ya gitu ya. Ya paling yang tadi yang mengatur acara kita. Jadi semuanya kita cuma pindah tempat kemari aja gitu. Mungkin keseharian di sini ada sekitar berapa saf gitu ya. Ya, ini semuanya kita datang dari tempat lain untuk memenuhi tempat ini. Mudah-mudahan tempat ini berkah. Kita yakin juga kita menempati tempat ini adalah tempat yang penuh berkah, karena yang namanya tempat makan itu insya Allah berkah semuanya. Amin. Karena setiap yang makan pasti doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jadi jangan kita pandang sebelah mata, itu sesungguhnya tempat di mana orang memberikan makan dengan ikhlas gitu ya, memberikan makan orang itu dengan betul-betul dengan sepenuh hati, masakannya semuanya itu berkah. Ini kira-kira habis pulang dari sini kita dapat voucher makan ini nih ya, diskon ya, subhanallah begitu. Jadi kalau misalkan datang ke sini bilang saya jamaah sajadah gitu. Nah, insya Allah tadi kasih diskon katanya sama pemilik ya. Nah, Masya Allah, jamaah buat Allah subhanahu wa ta'ala ya. Pembahasan tadi Masya Allah serem juga tuh ya, diawali dengan waduh ayatul munafiqi salasatun. Wah, kita kayaknya benar-benar mendapat teguran yang luar biasa nih umat Islam ya saat ini. Kira-kira siapa orang-orang yang benar-benar Islam, siapa yang benar-benar mukmin gitu, siapa yang ternyata mukminnya tersebut ternyata cuma pakai topeng saja gitu, sehingga mereka termasuk orang-orang yang itu tadi ya, min ayatil munafiqin. Tapi insya Allah mudah-mudahan bagi orang-orang yang selalu mujahid subuh, dia tidak termasuk orang-orang yang tadi, tidak termasuk orang-orang yang munafik tadi. Allah ya, kita jaga ini walaupun nggak ada sajadah subuh, nggak ada kuliah subuh ya, nggak ada subuh jamiah, tetap subuh kita di tempat masing-masing. Kita mendatangi rumah-rumah Allah, kita mendatangi masjid-masjid ya, tempat-tempat di mana di situ ya kita sholat berjamaah dengan imam-imam yang kayak tadi itu Ustaz Imamuddin, alhamdulillah suratnya pas banget tuh, wabtaghi fima ataqallahu ad-dar. Kalau guru kita mah gampang masukin ayat ya, langsung berkenaan dengan apa yang beliau sampaikan begitu ya. Kalau bangsa ana mikir-mikir juga nih kira-kira apa yang kira-kira masuk ya. Paling tidak alhamdulillah, biasanya di Pondok Laras beberapa waktu yang lalu hujan mulu gitu, tapi alhamdulillah sekarang nggak hujan
Ya benar ya. Kemarin hujan. Sekarang alhamdulillah Allah izinkan kita di sini dengan cuaca yang cerah. Masya Allah, tabarakallah. Anda teringat itu cerita ini tentang ini saja sih, tentang apa namanya sholat berjamaah. Ada seorang kakek yang memang dia sudah terbiasa sholat berjamaah di masjid, sehingga saat itu hujan besar. Udah hujan besar, jalanan juga banjir, tapi beliau masih tetap juga untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Diminta itu payungnya sama si nenek, ya, diminta payungnya. Kemudian mau kemana? Mau ke masjid. Hujan-hujan, enggak apa-apa, walaupun hujan juga saya akan tetap berangkat. Dia berangkat pergi ke masjid. Sampai di perjalanan beberapa langkah, ya, dari rumahnya, masya Allah. Ahlan wa sahlan, Ustaz Luqman Al-Hakim. Ya. Sampai beberapa langkah jatuh dia. Ya. Seketika dia jatuh, basah sudah sarungnya. Allahu Akbar. Dia pulang, pas sampai rumah, ya, kata neneknya, kenapa kek? Ini jatuh tadi tengah jalan. Dibilangin sholat di rumah aja, hujan gak apa-apa. Masih ada sarung yang bersih gak? Alhamdulillah masih ada tuh, bawa sini. Diganti sarung. Oh, alhamdulillah dia pakai lagi. Mau kemana? Ya mau ke masjid. Kan jatuh tadi, gak apa-apa udah. Wah, dia berangkat lagi ke masjid. Lebih jauh dari langkah yang pertama, jatuh lagi. Sekarang jatuhnya gak tanggung-tanggung, bukan sarungnya aja, bajunya juga basah. Ya, Allahu Akbar, tambah ada ujiannya. Dia bangkit lagi pelan-pelan, tersiap-siap jalan, dia pulang. Ya, neneknya bilang, kenapa? Jatuh lagi. Masya Allah. Ya, jatuhnya sampai baju kokoknya. Udah cepat sana ganti. Ada baju koko yang bersihan, ada. Sarungnya ada kan yang masih kering, ada. Ya udah ganti. Dia kamar mandi dulu, dia siram bajunya di badannya segala macam, dia ganti baju koko dan sarungnya. Kata neneknya, udah nih, udah jatuh 2 kali sholat di rumah. Neneknya udah siap-siap, udah sholat jamaah aja di rumah sini sama aja. Enggak, mau ke masjid. Emang dasar ya katanya. Engkong kakek-kakek dibilangin gak pernah denger. Nah biasanya gitu. Ini salah satu. Kalau orang udah berumur biasanya kalau dibilangin kagak denger. Ya, udah kakek-kakek kalau dibilangin kagak mau ngerti. Pokoknya katanya juga udah. Ya, enggak mau. Nah, tapi ini yang bagus. Ya, yang bagusnya begitu. Jadi kalau dia udah istiqomah, bener-bener kayak begitu, udah mau hujan kayak mau enggak kayak jalan-jalan. Kira-kira ada nggak yang begitu? Istrinya di rumah. Udah hujan masih juga mau kuliah subuh, misalnya begitu. Enggak, biarin. Masya Allah. Kalau ada seperti itu, waduh, bersih banget tulisannya. Aduh, di hatinya tuh udah bener-bener pengen mujahadahnya luar biasa, sungguh-sungguhnya luar biasa untuk mendatangi rumahnya Allah. Akhirnya pas sampai di pintu, ada anak muda nungguin. Ya, Kong, mau ke masjid? Iya. Oh, udah tahu? Ya, iya, mau dari tadi merhatiin. Rupanya ada yang merhatiin. Udah, daripada jatuh terus ini saya gendong. Hah? Digendong? Ya, saya gemblok udah sampai masjid. Masya Allah, girang banget. Daripada jatuh, ya digemblok sama anak muda sampai di masjid. Udah selamat tuh, gak jatuh lagi. Pas sampai di masjid, Singkong telinga-telinguk, ini anak muda yang tadi gendong kok gak masuk ke masjid, di luar aja. Ya, di luar aja. Sementara itu Singkong udah sholat masjid udah selesai, di luar ditungguin lagi. Kong, ayo, udah siap nih. Lu tadi gak kelihatan di masjid? Ya udah gampang, saya mah belakangan. Ya belakangan. Yang penting Kong dulu deh sholat jamaah di masjid. Oh ya deh, diangkut, naik lagi. Tapi sampai di tengah jalanan ternyata di pikirannya terbersit, penasaran. Kenapa kok ada orang yang rela-rela gendongin dia sampai ke masjid, sampai tadi kan udah jatuh, sampai dia nggak jatuh lagi. Ditanya, Tong, ini sebenarnya kenapa lo rela-relain ini bisa gendong saya ke masjid? Kenapa adanya sebenarnya? Udah kok nggak apa-apa, yang penting selamat. Enggak. Pokoknya kalau nggak ini turunin. Kalau belum dijawab, akhirnya begini Kong, udah pokoknya turunin. Iya udah naik lagi. Begini, saya dapat tugas dari komandan. Wah, ternyata ada komandannya, gitu ya. Emang siapa komandannya? Begini Kong, komandan tadi dengar, gitu. Engkong jatuh 1 kali katanya menurut laporan, katanya Allah telah mengampuni engkong dosanya sekeluarga. Jatuh sekali, alhamdulillah. Alhamdulillah dosa-dosa gue diampuni sekeluarga. Alhamdulillah, masya Allah. Nah, kemudian
Terus pas engkau jatuh 2 kali, komandan saya dengar katanya Allah telah mengampuni melalui malaikat itu, telah mengampuni dosa-dosa seluruh, bahkan tidak hanya keluarga, tetangga engkau tuh yang depan kiri kanan semuanya diampuni. Alhamdulillah. Oh alhamdulillah, untung dosa sampai tetangga yang nggak datang ke masjid gara-gara si satu kakek tadi ke masjid mendapatkan ujian yang begitu besar, diampuni itu tetangganya. Terus ya saya takut engkau jatuh lagi yang ketiga. Emang kenapa? Kenapa kalau saya jatuh? Iya habisnya ntar kalau engkau jatuh lagi yang ketiga itu sekampung diampuni dosanya dong. Waduh alhamdulillah mendingan jatuh tadi. Jangan, kau nggak rela komandan saya. Kok nggak rela? Orang diampuni sekampung. Emang siapa komandan lo? Terlepasan dia. Iya sebenarnya komandan saya ini ifrit. Waduh rajanya jin ifrit yang nggak rela kalau sekampung dosanya diampunin gara-gara satu orang yang sholat berjamaah hujan-hujanan. Lah terus siapa dong lo? Iya saya anak buahnya. Rupanya yang gendong dia Allah rupakan itu jin menjadi anak muda yang suruh si gendong kongnya supaya nggak jatuh ketiga kalinya. Subhanallah. Akhirnya karena itu Masya Allah saya digendong sama jin. Turunin nggak? Kata si engkongnya. Kenapa dia lari buru-buru? Si jin itu buru-buru lari sampai engkongnya sampai rumah, takut jatuh lagi di tengah jalanan. Akhirnya sampai di rumah dia buru-buru ngacir ke dalam rumah. Masya Allah nek, gua habis digendong sama jin. ya Allah. Tapi begitulah. Ini cerita masyhur juga ternyata. Ya, itu begitulah ternyata fadilah sholat berjamaah. Sampai-sampai dibela-belain. Makanya kalau kita yang udah seperti ini pantang mundur. Mau hujan kayak mau apa jalan terus. Kadang kepleset motornya ya. Kadang sendalnya putus. Kadang kecipratin sama orang tuh pakai ngas-ngas. Tiba-tiba colok aja. Allah kurang ajar nanti. Ya naik motor gak lihat-lihat gitu, gak pelan-pelan kita kena kecipratan baju gitu. Pulang lagi, ganti lagi, berangkat lagi ke masjid. Allahu Akbar. Begitulah perjuangan ya. Orang-orang yang selalu istiqomah ya di jalan Allah, nilainya di mata Allah luar biasa. Tidak hanya diri kita, tapi keluarga kita dapat fadilahnya, dapat berkahnya, berkat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkat perjuangan orang-orang yang perjuangkan hanya baru satu sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita bisa jaga ya sholat jamaah kita ajak anak-anak kita, cucu-cucu kita, yang penting subuhnya dah. Kalau udah subuhnya bangun, jaminan sudah. Insya Allah orang yang akan mendapatkan jaminan dia bahagia dunia akhirat, sholat subuhnya. Siapa yang akan menjadi pemimpin tadi, ya jangankan pemimpin iman, pemimpin apa aja pun dimulai dari sholat subuh. Dimulai dari sholat subuh. Kita jangan lupakan sejarah yang telah meruntuhkan Konstantinopel. Seorang anak muda ya yang akhirnya terpilih satu-satunya yang bisa menjadi pemimpin pasukan 5.000 semuanya hufaz, al-hafiz semuanya, penghafal Al-Quran 5.000 pasukannya hafal Quran semua, luar biasa. Rontok itu Konstantinopel yang udah bentengnya begitu besar. Siapa itu? Karena melalui audisi. Audisinya banyak 5.000. Gitu. Kalau sekarang audisinya pada kejebal-jebal, audisi apaan? Pernah ngeliat gak? Audisinya berjubel-jubel, ada yang pingsan, ada yang jatuh panas-panasan. Audisinya apa tuh? Nyanyi. Ya di TV ratusan ya. Dimana orang pada nyanyi, audisi nyanyi. Banyak tuh orang pada audisi, pada yang jatuh segala macam. Cuman karena ingin dipilih menjadi sebuah idola, idol. Ya nggak tahu tuh idol ini idol. Saya bilang tuh dodol semuanya. Ya cuman begitu doang ngeluarin suara, tapi sampai Allahu Akbar. Dulu nih audisinya buat menjadi pemimpin pasukan. Siapa yang hufaz? 5.000 orang. Luar biasa. Nggak masa pimpin pasukan 5.000. Dari 5.000 audisi lagi, diseleksi lagi, masuk kualifikasi. Siapa yang 5.000 tersebut tidak lepas dari sholat berjamaahnya. Dapat berapa? 500 orang. Subhanallah, 10%. Dari 5.000, 500 orang yang nggak pernah ninggalin sholat berjamaah. Alhamdulillah. Tapi 4.500-nya ternyata dia ini juga ya, lewat juga tuh. Padahal para hufaz, para hafiz, ternyata mereka ninggalin sholat berjamaah juga, nggak istiqomah. Artinya ada yang kurang-kurang lah dikit. Tapi yang 500 ini luar biasa. Mereka tak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid.
Alhamdulillah masih ada 500. Ternyata 500 orang nggak mungkin jadi pemimpin pasukan 500. Sehingga dipilih lagi, audisi lagi. Siapa yang kira-kira yang sholat subuhnya nggak pernah ketinggalan. Namun tidak hanya itu, yang sholat subuhnya sejak akil balik, dia tak pernah meninggalkan sholat subuh berjamaah. 500 nggak ada yang sanggup, cuma 1 orang. Kata ibunya bahkan bersaksi, saya bersaksi untuk anak saya, kalau anak saya pas akil balik, dia tak pernah meninggalkan sholat subuh berjamaah. Dan dia juga hafiz, dia adalah Muhammad Al-Fatih, sang penakluk. Subhanallah. Jadi kalau kita mau melahirkan pemimpin-pemimpin, dimulailah dari sholat subuh berjamaah. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, semuanya siram kalau perlu tadi. Ya, bangunin dia dengan cara apapun untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Percuma dia banyak duit, percuma dia jabatannya tinggi, tapi kalau dia masih bisa mengkorupsi subuhnya, waktu subuhnya disiang-siangin, itu calon-calonnya begitulah nantinya. Nah, bila maka subuhnya dulu pentingkan, maka dia akan lurus semuanya hidupnya. Dia akan bisa mengatur kantornya, dia bisa mengatur mungkin lembaganya, dia akan bisa mengatur keluarganya dan seterusnya. Bahkan dia akan menjadi sosok, menjadi sang pemenang. We are the champion. Kita insya Allah akan menjadi pemenang, orang-orang yang selalu menjaga salat subuh berjamaah hingga akhir hayat kita. Amin ya Rabbal. Ya, ini saja pesannya. Mudah-mudahan Al-Fakir juga tawasobil haq, ya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwa. Mudah-mudahan dia juga, saya menasehati diri saya agar tidak demikian, dan saya berani mengucapkan demikian. Konsekuensi, ya, konsekuensi subuhnya nggak boleh ketinggalan, begitu, dan harus berani ngomong begini karena kita harus bisa juga mengkonsekuensikan diri kita harus seperti itu. Insya Allah, mudah-mudahan jamaah semuanya, guru-guru kita, semoga Allah panjangkan umurnya, ya Allah kasih istiqomah dalam hati-hati kita nih, para pemimpin-pemimpin kita nih yang sekarang insya Allah akan perjuangkan. Insya Allah Islam akan bangkit, ya, Islam akan berjaya, Islam akan semakin, ya, tersebar luas. Mudah-mudahan kita harapkan 2024 akan terpilih pemimpin yang cenderung sama Islam, yang bisa menguatkan Islam. Kita berdoa terus, jangan pupus, ya, jangan sampai kita itu bahkan tidak mempedulikan perjuangan bangsa dan negara kita. Insya Allah di subuh kita semuanya nih orang-orang yang akan tidak salah memimpin, salah memilih pemimpin. Insya Allah, nggak usah diiklanin sekarang, udah pada tahu semuanya. Ya, insya Allah semua. Baik, demikian jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sekali lagi manfaat subuh kita. Sampai kapanpun kita niatkan bahwa kita tak akan pernah berhenti, tak akan pernah untuk mundur selangkah pun, untuk selalu berjamaah di masjid kita, apalagi waktu subuh. Waktu suruk telah tiba. Karena Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.